Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ananda Arya Distia dengan nomor induk mahasiswa 2001040025. Saya dari kelas 2A PPSI. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya belajar sejarah sastra, tentang periodisasi sejarah sastra, dan angkatan sejarah sastra. Oke teman-teman, apa sih sejarah sastra itu? Membicarakan mengenai perkembangan sastra suatu bangsa tentunya tak lepas dari para sastrawan yang telah memulai kesusastraan itu berkembang. Kali ini kita akan membicarakan tentang kesusastraan Indonesia. Pada awal kehadiran kesusastraan Indonesia tidak lepas dari sejarah yang telah melahirkannya dan membesarkannya. Beberapa ahli sastra memberikan argumen yang dijadikan landasan pijakan kapan kelahiran sastra Indonesia. Beberapa pendapat tersebut menyiratkan bahwa perjalanan sastra Indonesia belumlah panjang. Usia kesusastraan Indonesia tidaklah sepanjang kesusastraan Inggris, Amerika, Jepang, Cina, atau kesusastraan negara lainnya. Namun demikian, dengan usia yang belum terlalu panjang tersebut, bukan berarti sastra Indonesia sepi dari karya-karya yang monumental. Kehidupan sastra Indonesia sejak kelahiran sampai sekarang sangatlah marak. Banyaknya sastrawan yang lahir setiap masa dan membawa bentuk-bentuk yang berbeda atau yang baru. Berbagai peristiwa kesusastraan datang silih berganti, mewarnai perjalanan sastra Indonesia. Dan hasil sastra yang dilahirkan terus bertambah setiap saat. Yang selanjutnya, mengapa sih kita perlu belajar sejarah sastra? Dengan belajar sejarah sastra kita dapat mengetahui perjuangan pada masa lalu dan peristiwa bersejarah yang telah terjadi. Dan kita harus mengubah mindset tentang sejarah sastra yang kerap kali kurang diminati di kalangan mahasiswa. Mendengar katanya saja menjadi momok karena mengandung gagasan bahwa mempelajari topik tersebut berarti harus menghafal atau mendengar ceramah tentang berbagai peristiwa di masa lalu. Pemahaman semacam ini perlu diperhatikan oleh para pengajar sejarah agar mata kuliahnya tidak jatuh menjadi peristiwa yang menghafal bagi mahasiswa. Meski kurang populer, mempelajari sejarah selalu diwajibkan oleh semua institusi. Hanya dengan mengetahui sejarahlah di masa lalu, kita tahu apa yang harus kita lakukan kini. Salah satu jargon bapak revolusi kita, yaitu Bung Karno. Jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Seharusnya kita mampu menjiwai perjalanan kita mempelajari sejarah sastra. Selanjutnya yaitu tentang periodisasi sejarah sastra. Belajar periodisasi sejarah sastra juga sangat penting karena dengan mempelajari periodisasi kita dapat mengetahui kapan kesusastraan lahir dan mengetahui seluk-beluk peristiwa tentang sejarah sastra. Manfaatnya mempelajari periodisasi bagi kita yaitu antara lain dapat mengetahui cerminan kehidupan masyarakat pada suatu masa, dapat mengetahui gambaran perjalanan tentang sastra Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan kita, dapat memahami tujuan penciptaan karya sastra antara periode, dapat memahami dan mengkaji karya sastra pada suatu kondisi masyarakat tertentu. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang angkatan. Angkatan di sini dimaksudkan untuk menyebutkan nama setiap kelompok para sastrawan pada masa periodisasi sastra. Perkembangan sastra di Indonesia suatu tercatat sejak abad ke-18. Pada awalnya karya sastra di Indonesia masih berbentuk babat, syair, hikayat, dan lain sebagainya. Karya sastra pada saat itu juga ditulis di berbagai media seperti kulit hewan, kulit kayu, dan benda lainnya. Dalam sejarah sastra Indonesia dikenal dengan istilah angkatan. Angkatan ini merupakan kelompok sastrawan yang muncul sesuai pada zamannya. Dalam setiap angkatan, karya sastra dihasilkan juga memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya yang pertama yaitu Pujangga Lama. Angkatan ini adalah angkatan kelompok sebelum abad ke-20. Pada angkatan ini didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Adapun penulis dan sastrawan ternama pada masa itu antara lain yaitu
Hamzah Fansuri, Samsudin Pasai, Abdul Aruf Singkil, Nuruddin, dan lainnya. Yang kedua, sastra Melayu. Karya sastra Melayu dihasilkan pada tahun 1870 sampai dengan 1942 dan berkembang di kalangan masyarakat Sumatera, Langkat, Tapanuli, dan Minangkabau. Ya. Yang ketiga adalah angkatan 20-an. Angkatan ini lahir di tahun 1920. Disebut angkatan Balai Pustaka karena penerbit yang banyak menerbitkan adalah Balai Pustaka. Pada angkatan ini isi yang ada adalah mengenai prosa, roman, novel, cerpen, drama, dan puisi. Yang keempat adalah angkatan 30-an. Pada tahun 1933 muncul angkatan pujangga baru atau disebut dengan angkatan 30-an. Disebut pujangga baru karena pada saat itu ada majalah sastra yang terkenal yaitu majalah Pujangga Baru. Salah satu tokohnya antara lain yaitu Armijin Pane, Amir Hamzah, Sultan Takdir Alis Jabsana. Yang kelima adalah angkatan 45. Karya sastra oleh angkatan 45 ditandai dengan isinya yang menyinggung perjuangan bangsa. Pelopor angkatan ini adalah Chairil Anwar. Ciri-ciri karyanya antara lain adalah bebas, individualistik, realistik, dan futuristik. Karya-karya dari angkatan ini diantaranya adalah Kerikil Tajam 1949 karya Chairil Anwar. Yang selanjutnya adalah angkatan 1950 sampai dengan 1960-an. Pada masa ini karya sastra didominasi oleh cerpen. Yang ketujuh, karya sastra 66. Karya sastra pada angkatan ini banyak bersifat protes terhadap keadaan yang kacau pada saat itu. Yang ke-8 adalah angkatan 1980 sampai 1990-an. Pada angkatan ini berisi tentang roman, percintaan, dan lebih menonjolkan tentang wanita. Yang selanjutnya yaitu angkatan reformasi. Munculnya angkatan reformasi ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen, maupun novel yang bertema sosial politik dan seputar reformasi. Salah satu sastrawan pada masa itu yaitu Wiji Tukul dengan karya-karyanya yang mengkritik pemerintah dengan tajam. Yang ke-10 yaitu angkatan 2000-an. Di tahun 2000-an penulis novel dan karya sastra lain sudah menjamur. Tema dalam karya sastra di era ini juga semakin luas dan menyentuh. Contoh karya sastra pada masa itu yaitu Ayat-ayat Cinta pada 2004 dan Laskar Pelangi pada 2005. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya tentang mempelajari angkatan merupakan suatu hal yang penting karena dengan mempelajari angkatan karya sastra kita dapat membuka wawasan kita tentang karya sastra yang populer pada saat itu, mengetahui jenis-jenisnya, dan yang paling penting adalah kita mengetahui tokoh-tokoh yang terkenal pada masa angkatan masing-masing. Terima kasih dari penjelasan saya. Jika masih banyak kesalahan pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.